Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya Rahman Hidayat. Bagi kamu yang baru saja bergabung di YouTube channel saya, silahkan tonton videonya sampai habis. Dan ini adalah pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita membahas tentang grammar. Khususnya pada saat ini adalah kita membahas tentang adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Adverb frequency itu adalah adverb of frequency. Frekuensi ini adalah keseringan, jadi tingkat keseringan. Jadi adverb itu adalah keterangan. Jadi keterangan tingkat keseringan. Maksudnya adalah seberapa sering kita melakukan sesuatu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adverb frekuensi itu ada levelnya. Kalau kita presentasikan, itu ada level dari 0 sampai 100%. Kita urutkan dari atas dulu baru ke bawah. Pertama adalah always, kemudian usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Kita mulai dari pertama. Always, selalu, itu sekitar 100%, hampir 100%. Kemudian usually, biasanya itu sekitar 80% tingkat keseringannya. Kemudian usually, often. Ya, often itu artinya sering. Sering berarti sekitar 70 atau 80%, 70 sampai 80%. Kemudian sometimes, kadang-kadang itu sekitar 60%. Kemudian seldom artinya adalah jarang, ya jarang berarti dia sekitar 50%. Kemudian rarely itu sekitar 30%. Kemudian ada di bawahnya lagi namanya hardly, ever, kemudian di bawahnya lagi never. Itu jarang sekali, kemudian tidak pernah berarti 0%. Misalnya gini, saya jarang minum susu. Ya, I seldom drink milk. Itu menggunakan seldom. Kemudian, saya sering makan pagi atau sarapan pagi. I often have breakfast. Ya. Kemudian, saya selalu berjalan ke sekolah. I always walk to school. Nah, itu adalah tingkat keseringan. Pada soal ini, kita akan membahas tentang adverb of frequency, kemudian kita ikuti dari 1 sampai nomor 5, kemudian kita lanjutkan dengan error recognition, dan tonton video ini sampai habis supaya kamu lebih paham lagi tentang pembahasan adverb of frequency. Untuk materi-materinya, kita akan bahas nanti pada video-video selanjutnya. Pertama, Miss Lee brings her lunch to work. Nah, di sini never, every day, kemudian always, yet, ya. Miss Lee brings her lunch to work. Kan tidak ada di garis bawahi di tengahnya. Jadi dia ada di belakangnya. Berarti Miss Lee brings her lunch to work every day. Jawabannya adalah setiap hari, ya. Jadi Miss Lee membawa makan siangnya ke tempat bekerja every day, setiap hari. Kemudian lanjut nomor 2. You bla 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 to listen carefully. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah try always should always try, should every day try, every day should try. Kira-kira jawaban yang mana? Ya, jawabannya adalah B. You should always try to listen carefully. Artinya adalah kamu sebaiknya selalu mencoba mendengarkan dengan hati-hati. Nah, kalau untuk jawaban yang try, always, should itu urutannya tidak benar, ya. Kemudian juga should every day try itu tidak benar, ya. Kemudian every day should try itu salah. Yang benarnya adalah should always try. Selanjutnya nomor 3. Our department bla 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 not as efficient as it should be.
Apa itu jawabannya? Our department is blah 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 not as efficient as it should be. A. Still. B. Never. C. Twice a week. D. Always. Jawaban yang tepat adalah our department is. Karena di sini menggunakan not as efficient as it should be, berarti jawabannya adalah still. Still itu artinya masih. Never artinya tidak pernah. Twice a week artinya 2 kali seminggu. Always artinya selalu. Yang tepat jawabannya adalah still. Our department still not as efficient as it should be. Departemen kami atau departemen kita, ya, atau bagian kita, ya, is still masih tidak se-efisien yang seharusnya. Itu dia jawabannya. Our department is still not as efficient as it should be. Kemudian kita lanjut nomor 4. Mr. Kent bla 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 asked to speak in public. Jawabannya adalah A. Has been rarely. B. Has every day been. C. Every day has been. D. Has rarely been. Kira-kira jawabannya yang mana? Tebak aja dulu jawabannya yang mana. Oke, jawabannya adalah, ya betul, jawabannya adalah has rarely been. Mr. Ken has rarely been asked to speak in public. Mr. Ken, Tuan Ken, sudah jarang disuruh atau diminta untuk berbicara di tempat umum, ya, atau di publik, ya. Jadi, Mr. Ken has rarely been asked to speak in public. Kalau A tidak bisa, karena rarely itu harus ada di tengah ini, ya. Nggak bisa been dulu baru rarely, nggak bisa, ya. Kemudian every has been itu tidak ada. Has every day been itu juga tidak ada. Our chairman gives a party for our apartment. A. Never. B. Always. C. Still. D. Every year. Bagi yang tahu arti dari kalimat ini pasti tahu jawabannya. Ya, benar. Jawabannya adalah every year. Ya. Our chairman artinya adalah pemimpin kami atau ketua kami memberikan pesta, ya, memberikan pesta untuk departemen kami atau divisi kami, bagian kami every year, setiap tahun. Jadi every itu biasanya letaknya di belakang. Ya, itu adalah jawabannya yang D. Nah, itu adalah bentuk dari adverb frekuensi. Mudah-mudahan membantu kamu semua untuk menjawab soal-soal yang susah dalam grammar. Kita lanjut kepada error recognition. Nah, ini adalah mencari kata yang kira-kira tidak tepat penempatannya. Maka kita akan pindahkan kata tersebut menjadi kalimat yang benar. Kita mulai dari pertama, ya. The mail is distributed seldom before 2 o'clock in the afternoon. Kira-kira jawaban yang salah yang mana? Yang harus kita rubah. Dia sebenarnya tidak salah, tapi kita rubah, ya. Kalau B bisa jadi, before bisa jadi, the mail ini benar. The mail is distributed seldom before 2 o'clock in the afternoon. Kira-kira yang mana yang harus kita rubah? Ya, jawabannya adalah ini. Seldomnya harus dahulu baru distributed. Seperti itu. Kenapa? Coba kita artikannya. Suratnya jarang didistribusikan sebelum jam 2 siang. Ya.
Jadi suratnya jarang didistribusikan sebelum jam 2 siang. Maka sealdomnya harus diletakkan di sini. The mail is seldom distributed before 2 o'clock in the afternoon. Kemudian lanjut nomor 2. Interest that is compounded daily will every quarter be calculated. Ya. Nah, di sini sama kasus yang seperti di atas, kita rubah, ya. Bunga yang sudah digabungkan setiap hari, ya, per hari, ya, akan setiap 1/4 jam dikalkulasikan. Bagaimana sih kalimatnya seperti itu? Mari kita perbaiki ya. Interest that is compounded daily will be calculated every quarter. Kalau kata every, dia wajibnya di belakang, ya. Jadi ini letaknya di belakang. Interest that is compounded daily will be calculated every day. Nah, itu jawaban yang benar. Bunga yang sudah digabungkan setiap hari akan dikalkulasikan setiap 1/4. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nomor 3. Always the president of the company enjoys meeting each new employee. Nah, sama kasusnya seperti yang di sebelum-sebelumnya. Apakah always ini tepatnya di sini? Tidak kan? Maka kita akan rubah. Kita mulai dari president dulu. The president of the company. Kita masukkan ke sini. Sebelum enjoys. The president of the company always enjoys meeting each new employee. Artinya, presiden perusahaan selalu menikmati pertemuan dengan karyawan baru. Saya ulang lagi, presiden dari perusahaan selalu menikmati pertemuan dengan karyawan baru atau masing-masing karyawan baru. Kita lanjutkan nomor 4 ya. Sama seperti yang tadi, kita harus rubah lagi. The housekeeping staff services twice a day the room. Nah, kira-kira yang mana kita harus ubah? Apakah yang A, B, C, atau D? Harus kita rolling. Ya, jawabannya adalah benar. Jawabannya adalah yang ini. Twice ada letaknya di belakang, ya. The housekeeping staff kebersihan, ya, melayani, ya, atau membersihkan, ya, ruangannya 2 kali sehari, ya. The housekeeping staff services the rooms twice a day. Selanjutnya nomor 5. The Department of Human Resources every 6 months prints a new directory of employee, the telephone numbers. Nah, kira-kira jawaban yang mana yang harus dirubah? Antara the, every 6 months, of, atau number? Ya, jawabannya adalah betul. Jawabannya harus every 6 months, itu letaknya di belakang. Jadi jawabannya adalah the Department of Human Resources prints a new directory of employee telephone numbers every 6 months. Artinya, bagian atau departemen Human Resources sama dengan HRD ya, bagian personalia. Human Resources prints, ya, memprint atau mencetak a new directory, ya, directory yang baru, ya, atau perintah yang baru pada nomor telepon karyawan setiap
6 bulan. Oke, kita mulai lagi. Bagian HRD, ya, bagian personalia mencetak direktori yang baru, ya, dari nomor telepon karyawan setiap 6 bulan sekali. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang soal-soal adverb of frequency. Masih bingung dengan penjelasannya? Saya akan membuatkan video-video selanjutnya untuk menjelaskan tentang adverb frekuensi lebih rinci lagi kepada kamu semua, dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Oke, nah ini adalah adverb frekuensi yang kita sudah bahas tadi dari awal sampai error recognition. Terima kasih sudah menonton video saya, dan bagi kamu yang baru saja bergabung dengan YouTube channel saya mohon sekali lagi untuk tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa lebih semangat lagi membuatnya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.